Selamat sore, salam Just Talk. Nggak ada match, cuman Spurs ya menang lawan Brentford, turunin full team, parah ya. Lolos, ngebet banget dapat Piala Ciki. Tapi feeling gue yang juara Piala Ciki kecil ini, Piala Kebo ya, bukan Piala Ciki, Piala Kebo. Piala Kebo ini yang menang tar malam, either dari Manchester lah pokoknya, either merah atau biru. Ntar malam ada 3 match seru, Bilbao Barca sama Munchen, Juve Milan. Oke, kemungkinan besar gue nonton Juve Milan. Match itu besok gue bikin pasti gue bikin review. Tapi sekarang gue mau bahas soal transfer ya. Sebenarnya kalau Januari itu tidak terlalu banyak gosip ya, tidak terlalu banyak gosip siapa yang diambil dan lain-lainnya, tapi ada beberapa yang menarik. Yang jelas kalau gue bilang, kalau kita lihat klub-klub IPL, Liverpool itu harus ambil pemain. Kalau gue bilang ya, Thiago sama Jota nggak cukup, terutama belakang itu penting lagi. Sekarang lu lihat Alexander Arnold ini nggak perform sama sekali semenjak dia kembali dari cedera. Jadi dia butuh waktu lama lah, terutama crossingnya itu nggak, timingnya juga sering salah. Pokoknya lagi nggak nyaman lah dia. Dan penggantinya Neco Williams lebih nggak lagi, itu selevel sama Reece James. Jadi kalau gue bilang sih, Liverpool butuh pemain belakang, pelapisnya Tsimikas. Untuk gue itu juga enggak. Memang ada Milner, tapi kan Milner ini kalau gue bilang lebih bagus main di tengah, sebagai darurat lah. Jadi Liverpool kalau gue bilang harus beli back kiri sama back kanan yang bisa come up. Ya suek-sueknya selevel Angelo lah back kirinya. Terus tapi sampai sekarang nggak ada gosip sama sekali siapa yang mau dibeli Liverpool. Jadi untuk gue itu agak aneh. Oke, kita mulai lagi. Kita mulai dengan Pele. Graziano Pele pengen 35 tahun, pengen balik ke Serie A. Dan Inter itu lagi incer striker cadangan. Ada 1 35 tahun, Graziano Pele yang main di Cina, dan juga Eder, umurnya 36, main di Cina juga sebagai super sub. Oke lah, kayak Igalo gitulah di MU. Subs ketiga, striker ketiga bahkan. Oke lah, tapi ya itulah yang membuat Serie A nggak maju-maju, terlalu banyak pemain tua. Özil, apakah dia akan pergi? Yang jelas kemungkinan besar Sokratis, Said Kolasinac sudah pindah ke Schalke, Sokratis kemungkinan besar ke Turki, terus mau dibuang lagi tuh Özil. Dan mereka sudah nego dengan DC United karena bukan hanya sepak bola gaji. Özil kan punya banyak bisnis, brandnya M10, dia bisnis di kopi lah, di apalah nggak ngerti gue. Itu akan dibantu. Jadi semoga jadi Özil pindah, akhirnya minimal Arsenal menghemat duit cukup banyak dan bisa beli. Kalau Sokratis sama Özil pindah, kemungkinan bisa beli pemain. Yang diincar kan playmakernya Norwich itu. Gue nggak tahu dia sehebat apa. Atau Julian Brand, gosip-gosipnya. Nah, Julian Brand ini terlalu stylish. Gue nggak yakin dia bisa cocok di IPL. Ya beda-beda tipis sama Havertz lah. Arsenal itu butuh pemain kayak playmaker kayak Bruno Fernandes, yang Spartan tapi stylish, nggak males, bantu defense, pergerakannya kemana-mana. Cuman pemain kayak Bruno Fernandes itu kan susah juga dicari. Gue nggak tahu, mungkin pemain Norwich itu bisa diberi kesempatan. Gue nggak tahu dia. Tapi intinya sih kalau gue bilang yang penting sekarang Özil itu cepet cabut lah. Itu jadi duri dalam daging gitu. Spurs ingin memperpanjang kontraknya Son dan Kane. Ya pastilah, karena udah ada gosip Kane. Feeling gue sih kalau gue jadi Kane, gue cabut musim depan.
Ceballos Ceballos kemungkinan besar balik next year di Madrid karena dia udah nggak mau di loan lagi. Dan ya kita lihatlah. Ini Ramos. Nah, ini seru nih. Ramos negosiasinya dengan Real Madrid itu masih stuck. Padahal Ramos itu kita tahu semua bahwa walaupun dia udah 34 tahun, sangat penting. Kontraknya habis ya. Sangat penting untuk Madrid di dalam dan di luar lapangan. Dan kita lihatlah semua, fair aja, bahwa pada saat Varane contohnya main luar biasa kalau ada Ramos. Nggak ada Ramos beda 180 derajat. Nah, menurut Marca, ini mereka masih belum belum ada kesepakatan apakah akan diperpanjang atau tidak. Si Ramos ini maunya lebih dari setahun. Enggak, Ramos kan tapi kalau mau 2 tahun bisa, cuman gajinya diturunin. Nah, ini yang jadi masalah. Tapi kita nggak tahu, kita lihat aja. Tapi kalau gue bilang sih, kalau Ramos dilepas, Ramos ini masih, walaupun dia nggak punya speed lagi ya, dalam arti kan dia bisa ditandemkan dengan pemain yang punya speed. Tapi kalau Ramos dilepas, gue bilang ini nggak smart sama sekali. Lampard menurut beberapa koran The Independent terutama, nasibnya nggak lama lagi. Terus ada empat calon kandidat, yaitu Allegri, Tuchel, Rodgers, dan Hasenhüttl. Ya, kita nggak tahu, lihat. Tapi feeling gue sih Lampard kalau nggak ada peningkatan 1-2 match ke depan, feeling gue dipecat lah. Kenapa? Karena Chelsea ngincer Champions League juga dengan pemain-pemain yang dia miliki. Kalau di Champions League nggak perform itu kan income, mereka butuh duit juga. Jadi kalau sana nggak ada perkembangan, ada kemungkinan besar Lampard akan dipecat. Barca, Koeman memberikan list siapa yang dia mau. Kemungkinan besar Alenya akan di loan ke Getafe kalau nggak salah, akan di loan. Terus Eric Garcia sama Depay yang diincar sekarang. Garcia emang lagi kena lagi sakit. Depay itu bisa keluar dengan 5 juta. Bahkan Rudy Garcia bilang nggak mungkin dia dilepas gratis. Kalau dilepas gratis kan musim depan. Dan Depay pengen banget ke Barcelona dengan Koeman, dan Koeman butuh striker, sesimpel itu. Kita lihat berapa kali Barcelona main, berapa 4, 5, 6 match terakhir mainnya selalu bagus. Bagus dalam arti they create chances. Kecuali terakhir itu agak kurang, tapi still main nggak terlalu bagus, tapi still create chances banyak. Yang jadi masalah kan finisher. Braithwaite udah nggak usah diharapin. Griezmann juga feeling gue kreditnya udah habis. Dia harus tahun depan sama Coutinho cabut lah, udah nggak cocok. Bukan mereka jelek, nggak cocok aja. Jadi kalau gue bilang sih Barca kemungkinan besar akan beli pemain. Semoga Depay masuk, karena itu yang dibutuhkan oleh Barca. Dan 5 juta sih harusnya bisa, nggak ada masalah dengan duit segitu. Terus kita lihat Juventus. Nah, ini lebih seru lagi nih. Juventus incer striker umur 37 tahun dari Sampdoria, Quagliarella, diincer. Gila, 70 tahun dia. Tapi sekali lagi kalau Juventus lihat Ronaldo juga 36, perform banget. Dan Quagliarella ini di Sampdoria juga cukup bagus, ya bisa aja dia pindah. Sebenarnya untuk striker 37 tahun itu tua banget, tapi selama dia perform, dan Itali kan bukan di Itali kan banyak sekali pemain yang tuir-tuir, jadi mungkin aja. Szoboszlai yang pindah ke Leipzig ternyata cedera, belum bisa main.
Jadi apa namanya? Kita lihat lihat lagi kapan dia main. Ricky Puig di Barcelona memperpanjang kontraknya sampai 2023. Dia itu udah 21 tahun loh. Kalau dibanding pemain-pemain muda yang dimiliki oleh Barca lainnya. By the way, Alena itu ke Getafe kemungkinan besar. Dan dia udah 23 juga, 21 tahun, kontrak perpanjang 2 tahun. Ya kalau dia nggak main-main susah juga berkembang. Makanya gue bilang sih harusnya dia ngikutin Koeman, di loan dulu ke Ajax biar dia belajar bermain secara taktikal seperti apa. Tapi ya ini anak kepala batu dan terbukti emang kalau gue bilang gue setuju. Mungkin fans Barca banyak yang nggak setuju. Kalau lihat gaya main dia yang gue nggak ada orang yang bilang dia jelek, tapi dia terus merubah terlalu banyak dribbling. Jangan sok-sok kayak Xavi deh. Kapasitasnya dia nggak seperti itu. Dia harus bermain lebih simpel lagi. Dan di situ dia mungkin bisa dikasih kesempatan. Lihat aja Pedri. Dia harusnya lihat pemain kayak Pedri yang baru 17-18 tahun juga. Terus ya nggak ada. Gue rasa itu dulu. Ntar kita lihat 3 match yang seru ntar malam. Kita ketemu besok lagi. Thanks for watching.